Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mampir ke channel YouTube saya, channel YouTube Bintang Brava. Dan jangan lupa subscribe and like-nya apabila video pembelajaran hari ini membantu kalian dalam proses pembelajaran mandiri di rumah. Nah, pada hari ini atau pada video kali ini kita akan belajar di salah satu materi tentang salah satu unsur dari geosfer, ya, yang dimana di unsur geosfer kali ini kita akan membahas tentang yang namanya biosfer. Nah, seperti apa biosfer, dan tentunya pada kalian semuanya di sini kita akan fokuskan pada salah satu materi atau subbab materi tentang biosfer, yaitu tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Seperti apa? Mari kita lihat video hari ini. Baik, pada video kali ini atau pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Kita lihat dulu persebaran flora yang ada di dunia seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya persebaran flora di dunia itu kita melihatnya berdasarkan dari atau atas dasarnya adalah dari bioma. Nah, bagaimana bioma itu dan apa sih sebenarnya yang namanya dikatakan sebagai bioma? Bioma di sini merupakan sekelompok ekosistem daratan pada sebuah benua atau pulau yang mempunyai struktur dan ketampakan vegetasi yang sama, di mana sifat-sifat lingkungan yang sama dan mempunyai karakteristik komunitas yang sama pula. Itu yang dapat dikatakan sebagai bioma. Jadi kita melihat dari bioma ini merupakan sebuah lingkungan yang dilihat dari jenis vegetasi atau dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai heterohomogenitas. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara-suara yang masuk di video kali ini karena kebetulan saya di sini pengambilan gambarnya berada di outdoor begitu ya. Oke, kita lanjutkan hari ini. Kemudian kita lihat di sini ciri-ciri dari bioma itu sendiri seperti apa. Nah, yang pertama adalah bioma dapat dikenali dengan melihat vegetasi utamanya, ya. Yang kedua, bioma merupakan komunitas yang klimaks, ya, atau merupakan komunitas yang puncak. Kemudian bioma terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungannya. Dan yang keempat, bioma merupakan komunitas atau satuan kehidupan yang mantap dalam jangka waktu yang relatif lama, ya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bioma pada umumnya menempati daerah yang luas atau wilayah yang luas dan hampir satu pulau mungkin. Itu yang dikatakan yang namanya bioma begitu. Nah, kita lihat di sini tipe-tipe bioma yang ada di dunia seperti apa. Nah, yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Ya, bisa kalian lihat pada gambar di sebelah saya. Kemudian yang kedua ada yang namanya bioma hutan gugur. Yang ketiga ada yang namanya bioma hutan mangrove. Dan yang keempat adalah bioma taiga. Ya, masih ada 4 lagi. Yang kelima yaitu adalah bioma tundra. Yang keenam adalah bioma sabana. Yang ketujuh adalah bioma stepa. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah bioma gurun. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang yang namanya bioma ini. Seperti apa kita lihat di sini. Ya, yang pertama kita lihat di sini ada pada gambar yaitu adalah bioma hutan hujan tropis. Nah, bioma hutan hujan tropis seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, bioma ini merupakan bioma yang terdapat di Amerika bagian tengah, Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya, dan Australia Timur. Nah, ciri-ciri dari bioma ini adalah satu, mempunyai curah hujan yang tinggi. Yang kedua, merata sepanjang tahun. Yang ketiga, matahari bersinar sepanjang tahun. Yang ketiga, perubahan suhu relatif kecil dari bulan ke bulan. Yang keempat, vegetasi mempunyai kanopi atau tudung pohon sehingga gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Jadi di sini karena hutannya lebat sehingga matahari itu atau sinar matahari jarang masuk ke permukaan tanah, ya, karena saking lebatnya. Nah, sehingga perubahan suhu antara siang dan malam itu agak sedikit kecil. Itu yang dikatakan sebagai bioma hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua, bisa kalian lihat di sini ada namanya bioma hutan hujan gugur atau bioma hutan gugur. Nah, seperti apa bioma hutan gugur ini kita lihat satu persatu.
bahwa yang namanya hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim kontinen sedang tetapi agak basah ya. Pohon-pohon yang dominan adalah pohon-pohon berdaun lebar dengan tingginya mencapai 30 sampai 40 meter. Terdapat hewan-hewan yang beragam, namun dengan aktivitas musiman seperti rusa dan merupakan herbivora utama. Yang dimana yang namanya hutan gugur ini tersebar luas di Amerika Serikat, kemudian ada Eropa, Asia Timur, Chili, serta di pegunungan Amerika bagian tengah. Ya. Kemudian bioma yang ketiga yaitu bioma hutan mangrove. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambar hutan mangrove ya. Nah, seperti apa bioma hutan mangrove ini bisa kalian lihat. Pada bioma hutan mangrove merupakan jenis hutan di daerah tropis yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi khas rawa-rawa pantai yang dipengaruhi oleh pasang air laut. Nah, ciri-ciri dari vegetasi hutan mangrove antara lain ditandai dengan sistem perakaran vegetasi yang sebagian berada di permukaan air. Ya, jenis-jenis vegetasi di hutan mangrove ini biasanya antara lain adalah pohon nipah atau bakau ya, di mana yang namanya mangrove ini tersebar di wilayah Australia Utara, Afrika, Amerika Selatan terutama Brasilia, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, negara kita sendiri. Kemudian bioma yang keempat yaitu adalah bioma taiga. Ya, bisa kalian lihat pada gambar di situ bahwa namanya bioma taiga seperti apa. Ya, pada yang namanya bioma taiga ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas. Ya, kemudian selama musim dingin air tanah berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian yang ketiga, jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit. Ya, biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 3 jenis tumbuhan berupa conifer, juniper, alder atau spruce. Di mana yang namanya conifer ini merupakan seperti pohon cemara ya atau pinus. Kemudian yang keempat cirinya adalah pohon-pohon mempunyai daun yang berbentuk jarum dan mempunyai zat lilin di bagian luarnya sehingga tahan terhadap kekeringan. Itu adalah bioma taiga. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah bioma tundra. Nah, di mana yang namanya bioma tundra ini identik dengan yang namanya salju ya, yaitu wilayah di daerah iklim dingin sampai dengan kutub atau sekitar lingkaran Arktik ya. Di mana yang namanya bioma tundra memiliki ciri-ciri satu, yang pertama adalah semua wilayahnya hampir tertutupi oleh es atau salju. Kemudian yang kedua mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap. Yang ketiga, usia tumbuhan vegetasi sangat pendek, hanya berkisar sekitar 30 sampai 120 hari atau biasanya sampai dengan sekitar 6 bulan saja ya, 1 sampai dengan 4 bulan, bukan 6 bulan, 1 sampai dengan 4 bulan. Kemudian jenis vegetasinya yang hidup di bioma salju ini adalah seperti lisens atau tumbuhan lumut, kemudian ada tumbuhan terna sama sphagnum. Nah, kemudian yang keenam bioma sabana. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambar sebuah sabana. Seperti apa bioma sabana? Bioma sabana merupakan suatu wilayah vegetasi di daerah tropis atau subtropis yang terdiri atas pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak-semak belukar, di mana wilayah persebarannya seperti Australia, Afrika Timur, Brasilia, dan tentunya Indonesia ya, di mana di Indonesia ini terdapat bioma sabana di daerah Nusa Tenggara, mempunyai ciri-ciri yaitu bersuhu panas panjang tahun dan hujan terjadi secara musiman begitu. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah bioma stepa. Bisa kalian lihat di situ. Apa itu stepa? Yaitu merupakan padang rumput yang luas yang dikelilingi oleh rumput-rumput atau semak-semak belukar saja. Jadi tidak ada pohon-pohonnya di sini. Nah, di mana wilayah penyebaran dari bioma stepa ini terdapat di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia Utara. Ya, dan ada juga di bagian Amerika Utara, Argentina, dan Australia. Di mana yang namanya bioma stepa ini mempunyai ciri-ciri satu, yang pertama adalah curah hujan tidak teratur. Kemudian porositas tanah rendah. Apa itu porositas? Porositas itu adalah pori-pori tanah atau kemampuan tanah untuk menyimpan cadangan air. Itu rendah. Kemudian tinggi vegetasi hanya sekitar 3-5 meter saja. Vegetasi yang paling khas yaitu adalah akasia. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bioma gurun. Ya, bisa kalian lihat pada gambar di situ bahwa yang namanya bioma gurun atau wilayah padang pasir terdapat di Afrika Utara seperti Gurun Sahara,
kemudian ada Afrika Barat Daya, kemudian ada sebagian Jazirah Arab, ya, Asia Selatan, Asia Tengah, bahkan Australia. Di mana yang namanya bioma gurun ini mempunyai ciri-ciri. Satu, yang pertama, cuma mempunyai curah hujan yang rendah, kemudian penguapan lebih cepat daripada presipitasinya atau curah hujannya, kelembaban udara yang rendah, serta amplitudo siang dan malam itu tinggi. Ya, begitu. Ya, itu aja tentang yang namanya persebaran flora yang ada di dunia. Nanti kita akan membahas lagi tentang persebaran fauna yang ada di dunia. Kita sedikit-sedikit saja tentang yang namanya persebaran flora dan fauna di dunia ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe and like-nya apabila video pembelajaran hari ini membantu kalian dalam proses pembelajaran secara mandiri di rumah. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar dan jaga kondisi tubuh kalian agar tetap sehat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.